Yes. Cek. Gini. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Opening sih. Opening. Selamat pagi teman-teman. Pagimu piye masyarakat, sahabat setia, bediler semua. Pertemuan kali ini tuh saya pengen menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin sudah berkomentar di video saya sebelum-sebelumnya. Ya, sebelumnya saya minta maaf kalau baru bisa menjawab pertanyaannya sekarang, karena untuk akhir-akhir ini saya sibuk kerja. Ya maklum lah, lagi pandemik seperti ini, saya terkena dampaknya. Harus tetap bekerja. Sedangkan saya punya tanggungan anak istri. Ngapain anak ibu yuk berat ya Juan. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari Mas Beng Hunting. Siapa ya? Beng Banting. Beng Hunting. Oh, Beng Hunting. Mas, loading yang bagus itu kalau dimasukkan mimis yang seret apa yang presisi? Kalau untuk loading di laras itu menurut pendapat saya, kalau saya lebih suka yang presisi. Jangan terlalu seret, karena kalau terlalu seret itu takutnya nanti ada perubahan struktur pada peluru, pada mimis gitu loh. Jadi kalau dia presisi, yang penting langsung masuk plek. Dan dia nggak terlalu longgar. Kalau di lodoknya untuk pendorong peluru, kalau ditarik ke belakang dan senapan tuh dihadapkan ke atas, peluru tuh yang penting nggak jatuh, gitu aja udah cukup. Karena kalau terlalu seret biasanya nanti ada perubahan pada mimis. Itu takutnya kalau berdampak pada akurasi. Kalau menurut saya gitu. Cukup ya? Cukup. Lanjut. Dari Misbah Munir. Kalau menurut kamu pribadi, kira lebih seneng Snapdragon atau Tiger, Mas? Untuk Abah Munir ya, sebenarnya kalau untuk senapan itu kembali ke pribadi, Mas. Soalnya gini, kalau saya sukanya yang Snapdragon karena apa? Snapdragon itu lebih full ke kuningan. Jadi saya lebih milih ke bahan. Terus kalau untuk akurasi, ya mungkin akurasi lebih bagusan Sub Tiger. Tapi kalau power kan masih bisa dioprek. Nah, kalau Sub Tiger, kalau setahu saya kan tabung pomnya dia pakai besi biasa. Nah, kalau saya kan kurang seneng. Kalau saya lebih condong ke bahan kuningan. Lebih awet. Lebih awet ya. Gitu. Siap. Cuman kan perbedaannya di laras kan. Kalau di larasnya Snapdragon kan kebanyakan kuningan, tapi kalau Sub Tiger emang dia baja. Ya memang seperti itu. Senapan itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kesimpulannya kalau saya Mas lebih Bodo, suka yang Dragon. Siap. Tapi nggak pakai bal ya. Oke. Dragon bal kartun ya. Siap. Lanjut. Ada Lutfi Safikri. Mas, peluru pasar angin sudah besar, tapi peluru lambat. Itu kenapa ya? Ini maksudnya mungkin pasar angin sudah besar, tapi peluru masih lambat. Itu kenapa? Jadi angin yang dikeluarkan powernya sudah gede, cuman dia pelurunya larinya nggak kenceng. Berarti dia lambat. Iya kan, bener kan? Iya, lambat. Power di peluru kurang, tapi power untuk tekanannya udah cukup. Nah, itu gini Mas, kalau itu ada beberapa faktor ya. Takutnya setahu saya gini, posisi peluru pasar itu kan harus di belakang lubang, itu di depannya. Jadi gini, ini peluru pasar, ini lubang, harus di belakang. Nah, dicoba dulu gini, waktu masukin peluru pasar, dipentokin ya. Waktu pasang gulungan di penjepit gulungannya itu ditarik sedikit, kasih jarak sekitar 1 cm. Jadi dimasukin sampai mentok, habis itu ditarik lagi sekitar kurang lebih 1 atau 2 cm. Tujuannya apa, Mas? Tujuannya gini, kalau peluru itu terlalu mentok, biasanya dia menutup lubang transfer. Berarti harus di depannya lubang transfer. Takutnya gitu. Terus ada lagi, kebesaran benang juga berpengaruh. Benang terlalu besar itu berpengaruh Mas. Soalnya begini. Pengaruh pada kecepatan juga. Karena
ketika peluru menarik benang atau membawa benang itu juga ada beban gitu loh. Oke, siap. Oke, cukup ya. Lanjut. Dari Edi Yansyah. Kalau dipompa 5 sampai 6 kali bisa meletus sendiri. Itu harus ganti apanya, Bang? Dipompa 5 sampai 6 kali bisa meletus sendiri, biasanya ini terjadi pada senapan jenis SAP. Soalnya kalau Benyamin atau Gejluk nggak mungkin lah, PCP nggak mungkin kan. Berarti yang sering pasti terjadi itu di senapan SAP. Nah, itu biasanya di L itu, jadi di senapan SAP itu ada plat L, itu dia untuk menahan as inlet, supaya as inlet ini tetap pada posisinya untuk menahan angin. Nah, ketika L ini didorong naik, maka as inletnya akan lurus pada lubang dan dia akan membuka karena terkena tekanan dari tabung, anginnya dari dalam tabung. Makanya kan dia kalau meletus sendiri biasanya plat L-nya ini udah aus. Plat L-nya udah aus. Udah aus. Itu solusinya diganti, kalau enggak itu digerinda ditipisin lagi bisa. Tapi kalau nanti digerinda ditipisin itu juga enggak tahan lama. Oke. Harusnya ganti. Tapi ngomong-ngomong nih kene iki sembok gojong kasih. Oh, iya. Oke, lanjut. Aku ya uran, Son. Dari Mas Muhammad Ugi. Bang, kalau sub spesial tabungnya bisa dilepas atau tidak? Nah, ini. Sub spesial. Ya, gini ya teman-teman ya, karena saya manusia biasa ya, saya kan tidak hafal ya sama seluruh senapan ya. Tapi kalau senapan sub biasanya bisa dilepas kalau sub. Dari senapan subnya. Biasanya kalau senapannya sub, mayoritas kebanyakan bisa dilepas. Yang tabung yang nggak bisa dilepas itu biasanya pada senapan kanon sama senapan Benjamin. Tuh. Berarti Mas Bodo belum pernah pegang sub spesial, belum pernah. Cuman setahu saya kalau sub pasti dia bisa dilepas. Karena apa? Karena as inletnya itu kan dia ada di luar, nggak di dalam gitu loh. Kalau Benyamin dia ada tempatnya sendiri, bentuknya sedikit berbeda. Tapi setahu saya sub itu pasti bisa dilepas. Pasti bisa dilepas. Pasti berarti, bisa dilepas. Tabung senapan sub itu pasti bisa dilepas. Maksudnya secara umum, secara garis besarnya bisa dilepas. Tapi untuk sub spesial karena Mas Bodo belum pegang sendiri, jadi ya menurut saya tahu persisnya gitu ya. Iya. Tapi kalau setahu saya yang sub itu pasti bisa dilepas. Cuman karena dia kan sistem gimana ya? Sistem kalau Benyamin kan dia dipukul. Sistem pakai pemukul. Nah, pemukul pakai dari belakang. Tapi kalau sub kan dia cuma main L dan dia cuma main dihindari. Jadi plat L-nya kan cuma dinaikin ke atas, dia udah meledak sendiri gitu loh. Tapi kalau Benyamin dia emang main pukul, jadi mayoritas sub itu bisa dilepas lah intinya. Siap. Ya mungkin buat Mas Muhammad Ugi dicoba aja ini ya. Oh iya. Dicoba dioprek-oprek sendiri. Tapi kebanyakan bisa dilepas kok Mas. Kalau mungkin ada pertanyaan yang lebih spesifikasi bisa japri Mas Bodo di Facebook gitu ya. Oh iya. Facebook bisa. Santai. Oke, lanjut. Malu bertanya jalan-jalan, Bro. Ada Sarwo Nino, Mas Sarwo Nino. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas punten, yo kalau sub river apa bisa diganti tabung V,5? Oh, V5. Dan ganti larasnya bukan. Dan ganti larasnya bukan. Patri seperti sub Tiger mudah dicopot. Oh, jadi gini. Jadi sub river itu kan larasnya kan paten, serombongnya yang dipatenkan. Tapi serombongnya yang dipaten, larasnya masih bisa dilepas. Itu menurut kalau pemahaman saya dari pertanyaan itu, larasnya kan bisa dilepas sama serombongnya, ya kan? Nah, kalau untuk bisa diganti dengan V5 atau tidak itu sebenarnya gini. Semua senapan sub itu bisa diganti tergantung posisi lubang. Dari lubang transfer dan lubang baut pengikat. Baut pengikat. Baut pengikat itu yang lurus untuk mengikat ke popor.
Nah gitu. Soalnya gini, kalau V5 itu dia sejajar lurus, tapi kalau yang punyanya Snapdragon sama Focus itu kalau nggak salah dia nggak lurus antara lubang transfer dengan lubang baut pengikat. Jadi lubang transfer tuh di depan, lubang baut pengikat yang di bawah itu sedikit mundur ke belakang gitu. Tapi kalau yang V5 dia pasti lurus. Berarti kesimpulannya lubangnya. bisa di Ya, di kesimpulannya diganti kalau tabung V5 ya. Bisa. itu tergantung ininya Mas, tergantung lubang transfer dan baut pengikat. Bisa dilihat kan senapan itu tabungnya bisa dilepas ya, sap itu. Senapan sap, tabungnya dilepas dulu, dilihat dulu kira-kira antara lubang transfer dengan lubang baut pengikat itu sejajar apa enggak. Kalau sejajar diganti pasti bisa. Tapi kalau enggak sejajar, saya bilang nggak bisa. Karena apa? Kalaupun bisa diganti dia maksa bikinin tempat baut sendiri gitu loh. Oh, berarti harus melihat kondisi dulu. Kondisi yang ya, senapannya dulu, baru kalau emang dia sejajar baru diganti V5 bisa. Siap. Lanjut dari Mas Muhammad Zidan. Bang, senapan saya dipompa bisa tapi ngobos, Bang. Nah, ngobos. Ini senapannya kan banyak. Wih, senapannya opo? Jadi ada Benyamin, mungkin ada itu ada yang Benyamin, ada SAP, ada PCP, ada Begejruk, ya kan senapannya apa gitu loh. Kalau itu tadi pertanyaannya bisa dipompa tapi ngobos. Nah, kalau senapan itu gini aja, senapan jenis uklik, ya jenis uklik. Kalau dipompa, dia anginnya bisa masuk, tapi dia nggak bisa nyimpen. Itu dilihat dulu yang pertama itu dari lubang penghisap. Waktu dipompa kan itu ada lubang kecil kan itu untuk menghisap angin. Nah, itu dipompa agak banyak itu, terus di situ dia bisa ngeluarin gelembung nggak? Kalau dia ngeluarin gelembung berarti bocornya itu dari depan, dari lubang hisap. Oh, berarti kalau ngobos itu ada kebocoran pada sil ya? Kebanyakan pada sil. Terus itu biasanya kalau lewatnya dari situ itu yang inlet yang depan itu minta ganti. Tapi kalau dipompa terus anginnya itu lewat laras. Kalau yang jenis senapan Benyamin, Gejluk, PCP, inletnya pasti minta ganti. Oh gitu. Jadi dia kalau PCP Gejluk inletnya itu teflon, tapi kalau Benyamin kan dia kuningan tapi tengahnya ada karetnya. Nah, itu untuk Benyamin sama ya bukan hanya Benyamin tapi senapan yang sistem pukul. Sistem pukul. Kalau sistem sap itu kan katakanlah otomatis karena kan dia cuman ngelurusin lubang, nah gitu aja kan. Itu kalau jenis senapan sap, kalau bocornya itu lewat laras berarti dia seal inlet. Seal inlet itu jadi ada as inlet itu di dalam tabungnya itu ada seal. Seal ini tujuannya untuk ngerapetin supaya angin tidak keluar. Jadi itu yang minta ganti. Itu di video sebelumnya Mas Bodo pernah membuat video kebocoran. Ya. Ya bisa dilihat di situ. Oke, lanjut. Oke. Dari Mas Sanwani Hakim. Boh, Om Sub Tiger short saya pas di Sub Tiger short. Iya, sorry. Om Sub Tiger short saya pas dipompa masuk aja anginnya, tapi pas dipompa 4 kali ada suara angin pelan keluar dari laras depan. Terus pas ditembakin bunyi dep kayak melempem, peluru tidak keluar. Nah, itu kalau menurut saya itu seal o-ring bagian luar minta ganti. Jadi kalau seal o-ring yang bagian luar itu emang dia harus ada penekanan ya, sedikit penekanan terus supaya apa? Supaya waktu dipompa itu angin yang ada di dalam tabung pom itu keseluruhan bisa masuk ke dalam tabung. Nah, itu kalau dipompa 4 kali. Dipompa 3 kali masuk, pompa 4 kali masuknya cuma sedikit, terus dia ada suara pelan banget lewat laras. Berarti itu seal o-ringnya pasti udah rusak. Minta diganti. Kalaupun nggak rusak, bentuknya masih bagus, pasti seal o-ringnya sudah mati, sudah kaku. Itu minta ganti. Nah, terus diledakin suaranya cuma duk. Nah, itu karena dia tekanannya kan kurang gitu loh.
makanya dia lembek. Mas itu kalau dipompa 4 kali udah ngobos, itu dipompa 10 kali pun juga percuma gitu loh, karena ya masuknya enggak, iya masuknya keseluruhan enggak masuk dalam tabung, tapi dia ada sebagian yang ngobos lewat samping gitu loh. Samping celah-celahnya itu loh. Lanjut. Dari Agus Sari Jawa. Wah, pada Agus sih. Pada Agus sih. Sari Jawa ini biasanya Jepang ini. Bos, saya mau tanya, senapan saya itu saya isi mimis malah kada keluar di laras mimisnya. Saya iki piye iki? Bos, saya mau tanya, senapan saya itu saya isi mimis malah kadang mungkin keluar di laras mimisnya. Keluar. Cuma suara pernya aja yang terdengar. Berarti nggak keluar ini maksudnya. Kagak keluar, mungkin kagak keluar laras mimisnya. Mungkin ya itu pertanyaannya, Mas. Pertanyaannya aku kok rada bingung jan. Anginnya tidak keluar, cuma suara pernya aja terdengar. Padahal di tabung ada 2000 tersimpan angin. Kira-kira apa penyebabnya, Bos? Ada yang bocor atau gimana, mungkin Bos? itu berarti itu jenis pas di kalau pelantoknya ditarik itu cuma keluar suara pernya. jadi gini, gitu loh, kalau Mas. menurut saya itu kan kalau nggak senapan gejluk pasti senapan PCP itu. Saya karena dia mempunyai tekanan 2000 PSI kan. Ya, 2000. Tekanan anginnya 2000. Tersimpan angin. Itu kalau ditembakin dia mimisnya nggak keluar. Mungkin anginnya nggak keluar, cuman terdengar pernya memukul sesuatu atau besi itu yang dipukul karena dia inlet. Nah itu kalau menurut saya dia nggak bocor, ada tekanan angin, dipukul nggak keluar, itu inletnya pasti dia pakai teflon, ya kan? Teflon kalau sama kayak gejluk itu dia teflon dikasih asnya itu biasanya dari ruji sepeda ya, dari jari sepeda. Nah itu kalau supaya untuk pemukulnya. Nah menurut saya pasti teflonnya ini tembus. Teflon tembus, dia bablas ke dalam, makanya dia waktu tidak dipukul enggak waktu dipukul benturan besi aja. Nah benturan besinya ini jalan, dia bentur ke belakang set gitu kan. Terus tapi teflon ini enggak kebuka karena hanya jari-jari sepedanya atau asnya itu yang mundur ke belakang karena bagian belakang ini jebol, bagian belakang teflon ini jebol. Atau mungkin bisa kebesaran enggak, kalau kebesaran tekanan angin tuh pasti bisa bunyi, pasti bisa. Kalaupun nggak dipasang mimis, pasti tetap bisa keluar. Cuman anginnya nggak los. Gitu. Itu kalau kebesaran angin itu bukan kebesaran angin. Kalau kebesaran angin aja solusinya per pukul diganti udah selesai. Oke, berarti terjadi kerusakan pada itu, iya valve. Oh, valve. Iya pada valve. Siap, lanjut. Dari Moh Edo. Mau nanya, semua sudah saya ganti dan angin masih gak mau ngisi. Apakah kebocoran pada tabung atau pada per? Semua sudah diganti. Kebocoran pada tabung apa pada per? Lah pernya penyimpan angin. Nah, Oke. Mas Bodo yang tahu itu. Nah, jadi gini, semuanya sudah diganti. Terus kenapa nggak mau nyimpen? Berarti itu senapannya kan pasti kalau nggak gejluk ya PCP kan? Apa sap? Mungkin nggak menyebutkan di sini. Nah, nggak disebutkan, itu sedikit bingung ya. Kalau senapannya sap dipompa nggak ngisi, itu dicek dulu ring luarnya. Kalau sudah dia normal, nggak ada waktu dipompa nggak ada kebocoran, nggak ada merembes, suara angin merembes, berarti itu bagian seal dalam, itu yang harus diganti. Nah kalau senapan sap atau gejluk atau PCP dipompa dia nggak mau ngisi, padahal partnya sudah diganti semua. Coba aja ini bagian pemukul itu dilepas dulu, nggak usah dipasang dulu. Takutnya nanti kalau pemukulnya masih mendorong aspal, aspal, jadi dia valve-nya kebuka, maka angin keluar terus kan percuma. Angin dipompa ngobos, iya sama aja. Ya sama aja dari dikasih tahu sama orang masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu loh. Berarti harus dicek semua dulu. Oke, siap-siap. Lanjut. Dari Lincai Bahabis Batu Licin. Iki wong ndi?
Nanya Mas, gejluk saya lama gak kepake, terus sudah saya servis tetap gak mau nyimpen angin. Kebocorannya di bagian mana ya Mas? Nah, kalau seperti ini ya Mas, kasus seperti ini, kalau saya ditanya kebocoran di bagian mana saya juga nggak tahu. Tapi kalau dia disuruh ngecek, insya Allah tahu. Solusinya Berarti gimana? harus tahu fisiknya. Nah, Mas. iya emang harus gitu. Jadi kalau saya biasanya ngeceknya popor saya lepas, pasti gitu. Terus bagian hammer tutup belakang, hammer ke belakang itu saya lepas semua, pasti gitu. Nah, tinggal tabung itu kepasang semua, tabung sama pompa. Terus kalau gejolaknya masih pompa manual, belum ada DWP-nya, pompa aja dulu, nanti dimasukin ke dalam air berat, kasih tong yang agak lebar lah, pokoknya senapan itu bisa masuk semua. Kalau di mana yang keluar angin pasti dia akan kelihatan bocor. Seperti ban Mas ya? Oh iya, emang harus gitu. Kalau gejolak biasanya kuningan nggak usah takut korosi, masukin aja ke dalam air. Wah, mantap. Yang penting jangan masukin dalam sungai lah ya, hilang mah. Nyemplung dut ngecop. Lanjut. Dari Adi Bangka. Bangka, mungkin Bangka Belitung. Oh, tak kira Bangka. Aku mau tanya Bang, ini senapan aku merek Sub Innova. Tabungnya aku ganti tabung V5. Tetapi kalau dipompa anginnya keluar dari ujung laras Bang, padahal tabungnya baru Bang. Nah, tolong bantuannya Abang. Itu ya, itu dipompa lagi, coba nanti didengerin tuh ada suara angin merembes apa enggak. Kalau suara angin merembes pelan banget berarti dia o-ring luarnya emang udah rusak. Tapi kalau enggak ada suara itu dipompa, suaranya kedengaran masuk terus, tapi dia enggak mau nyimpen, anginnya keluar lewat laras. Itu seal inletnya yang harus diganti. Jadi as inlet kan udah masuk, dia ada sealnya, itu yang di bagian dalam tabung diganti aja. Itu pun dikasih double juga bisa kok, setahu saya kok. Yang penting rapat. Kayak perawan. Lanjut. Ini yang terakhir dari Mas Ridharma Dharma. Bang, lebih bagus mana pakai nilon apa benang PE untuk uklik beralur? Berarti ini pasar ya. Iya. Baik nilon atau PE. PE karena nilon bedanya apa sih? Waduh, saya dong. Tahu untuk kalau setahu saya Mas ya, kalau setahu saya di yang saya pakai itu pakai PE. PE itu kan sebenarnya peralatan alat pancing kan. Ya. Nah, biasanya kan kalau alat pancing kan kalau nggak senar ya PE. Nah, terus kalau nilon itu setahu saya nilon kok malah budget sepatu ya. Berarti lebih bagus mana Mas? Kalau saya pilih PE. Oke, berarti kesimpulan dari Mas Bodo. Untuk PE ya, kalau PE saran saya untuk teman-teman cari yang X8 ke atas. Minim X8 lah. Dia lebih kuat karena dia X8 itu dari 8 lilitan dijadikan satu, tapi kalau X4 itu dari 4 lilitan dijadikan satu. Jadi lebih padat yang X8 biasanya lebih kuat. Gitu. Oke. Itulah jawaban dari Mas Bodo dari komentar-komentar teman-teman semuanya. Terima kasih, saya di sini hanya membantu Mas Bodo untuk membacakan komentarnya, kemudian bisa direspon oleh suatu gejolak yang ada di Mas Bodo. Gitu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Bodo. Semoga ya jawaban saya cukup membantu teman-teman ya, yang mungkin masih bingung dengan senapannya, yang masih awam dengan senapannya. Ya, semua orang itu pengen belajar karena dia nggak punya ilmu, dan saya pribadi ilmu pun juga terbatas, dan saya mencoba untuk membuat video ini dengan semampu saya, dengan ilmu yang saya miliki, bukan ilmu gaib ya, tapi ilmu yang nyata. Itulah mengenai itu masalah senapan. Nah, jadi kalau memang bisa saya jawab akan saya jawab, tapi kalau memang nggak bisa ya maaf lah. Tapi saya akan berusaha untuk mencari ilmu, menggali ilmu supaya saya bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain, para bediler, untuk yang senior maupun junior. Ya karena kita itu hidup itu harus belajar terus, nggak mungkin dengan cukup satu ilmu, nggak mungkin.
Nah, itu ya semoga membantu teman-teman lah. Oke. Siap, terima kasih sudah nonton video ini. Saya dan Mas Bodo undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.